kelas 4, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi saya, materi dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Saya akan membacakan soal pertama. Dalam menjalankan kegiatan usaha atau bisnis, seseorang sebaiknya mengawalinya dengan melakukan dan membuat studi kelayakan dan perencanaan bisnis terlebih dahulu. Mengapa demikian? Berikan penjelasan secara singkat. Karena dapat meningkatkan risiko kegagalan bisnis. Dengan melakukan studi kelayakan, kita dapat mengevaluasi apakah ide kita memungkinkan untuk dijalankan secara ekonomis, teknis, dan sosial. Sedangkan perencanaan bisnis membantu kita dalam mengatur strategi dan taktik bisnis yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis kita. Dengan demikian, melakukan studi kelayakan dan perencanaan bisnis sebelum memulai usaha atau bisnis sangatlah penting dan dapat membantu kita menghindari risiko kegagalan bisnis yang tidak diinginkan. Soal kedua, akhir-akhir ini sering kita dengar istilah mengenai industri kreatif, baik dari sumber berita di media cetak maupun media elektronik serta media-media lainnya. Berikan penjelasan disertai dengan ilustrasi contoh mengenai apa yang dimaksud dengan industri kreatif dimaksud, dan menurut hemat saudara, apa yang harus dilakukan manakala seseorang mau terjun ke dalam dunia usaha dan bisnis. Industri kreatif adalah sebuah industri yang menghasilkan produk atau jasa yang berasal dari proses kreatif dan intelektual, termasuk di dalamnya adalah industri seni, desain, media, arsitektur, fashion, film, dan permainan video. Di setiap industri kreatif ini, kreativitas dan inovasi sangat penting untuk menciptakan produk yang dapat bersaing dan berhasil di pasaran. Menurut saya, hal yang harus dilakukan seseorang yang mau terjun ke dalam dunia usaha dan bisnis adalah mengembangkan keahlian dan kemampuan kreatif serta memahami pasar yang menjadi target bisnis. Selain itu, membangun jaringan dan koneksi di industri kreatif juga sangat penting untuk memperluas peluang bisnis dan meningkatkan visibilitas. Dan soal ketiga, konsep value chain dapat diterapkan dalam pembuatan studi kelayakan dan perencanaan bisnis. Berikan penjelasan secara singkat apa yang dimaksud dengan value chain dan berikan contoh dalam bentuk ilustrasi gambar mengenai konsep value chain dimaksud manakala diimplementasikan dalam kerangka bisnis atau usaha dengan skala UKM atau UMKM. Value chain terdiri dari serangkaian aktivitas yang saling terkait dan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah dalam suatu proses bisnis. Contohnya, implementasi konsep value chain dalam pembuatan studi kelayakan dan perencanaan bisnis pada skala UKM atau UMKM. Yang pertama itu ada tahap input. Pada tahap ini pemilik bisnis harus mengevaluasi sumber daya yang tersedia dan mencari solusi yang paling efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan produksi. Yang kedua itu ada tahap proses. Pada tahap ini pemilik bisnis harus memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan baik dan efisien, serta kualitas produk yang dihasilkan terjaga. Yang ketiga itu ada tahap output. Pada tahap ini pemilik bisnis harus mengevaluasi strategi pemasaran yang tepat untuk produk atau jasa yang dihasilkan serta memastikan bahwa produk tersebut dapat tersedia di pasar dengan efektif. Soal keempat, dalam membuat studi kelayakan dan perencanaan bisnis, sebaiknya diawali dengan melakukan analisa lingkungan bisnis. Menurut pendapat saudara, mengapa hal ini harus dilakukan? Sebutkan dan berikan penjelasan secara singkat beberapa alat analisis yang bisa digunakan dalam melakukan analisis lingkungan bisnis. Menurut saya, hal ini penting dilakukan dalam pembuatan studi kelayakan dan perencanaan bisnis karena dapat membantu pemilik bisnis memahami kondisi pasar, persaingan, serta peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh bisnis tersebut. Beberapa alat analisis yang dapat digunakan dalam melakukan analisis lingkungan bisnis antara lainnya, yang pertama itu ada analisis SWOT. Alat analisis ini digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada suatu bisnis. Yang kedua itu analisis PESTEL. Alat analisis ini digunakan untuk mengevaluasi
faktor-faktor lingkungan bisnis yang mungkin mempengaruhi bisnis secara makro. Yang ketiga itu ada analisis 5 forecast quarter. Alat analisis ini digunakan untuk mengevaluasi daya tarik pasar dan tingkat persaingan dalam suatu industri. Soal kelima, istilah kearifan lokal atau yang dikenal dengan nama One Village One Product sangat penting untuk dikenal bagi seseorang yang mau merencanakan dan menjalankan bisnis. Berikan penjelasan secara singkat apa yang dimaksud istilah dengan kearifan lokal atau One Village One Product tersebut, dan berikan beberapa contoh yang saudara ketahui dan kenal dengan kearifan lokal atau One Village One Product tersebut. Kearifan lokal atau One Village One Product adalah suatu konsep pembangunan ekonomi lokal yang mengedepankan pengembangan produk atau komoditas unggulan dari suatu wilayah atau desa. Contoh yang saya ketahui dari kearifan lokal atau One Village One Product yaitu ada kerajinan anyaman bambu dari Cirebon. Cirebon dikenal sebagai daerah penghasil berbagai jenis kerajinan anyaman dari bambu seperti tas, topi, dan keranjang. Kerajinan anyaman bambu ini dihasilkan dari teknik anyaman tradisional yang telah